Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuna Adiana. Di sini saya akan membacakan review saya mengenai materi mengenal suatu produk dan kemasan. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya. Kemasan adalah upaya manusia untuk mengumpulkan suatu yang sifatnya berantakan ke dalam suatu wadah serta melindunginya dari gangguan cuaca. Kemudian adapun fungsi pengemasan itu pertama dalam segi pengawetan akan mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi isi, jenis, dan jumlahnya. Kemudian ada pun jenis klasifikasi pengemasan, yaitu kemasan sekali pakai, contohnya bungkus plastik. Kemudian kemasan berdasarkan struktur sistem kemasan, contohnya kaleng susu, botol minuman bekas. Dan ini merupakan ke dalam struktur kemasan yang primer, yaitu kemasan primer yang langsung mewadahi bahan pangan. Kemudian ada kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan fungsi utamanya melindungi kerusakan, misalnya kotak karton. Kemudian yang ketiga yaitu kemasan berdasarkan sifat kekakuan dan bahan. Yang pertama ada kekerasan dari tingkat kekerasannya itu fleksibel, yaitu bila bahan kemasan mudah ditentukan, misalnya plastik, kertas, dan foil. Kemudian kekerasan kaku, contohnya kayu, gelas, dan logam. Kemudian semi kaku, contohnya botol plastik. Kemudian fungsi kemasan yang lainnya, yang pertama sebagai proteksi, pengelompokan, keamanan, informasi, kemudahan fisik, dan marketing. Adapun peranan konsumen sebagai suatu alat pemasaran, yaitu swalayan atau self service, kemakmuran konsumen, citra perusahaan dan merek, peluang inovasi. Dan kemudian faktor dari pengemasan, yang pertama faktor pengamanan, ekonomi, pendistribusian, komunikasi, ergonomik, estetika, dan identitas. Kemudian kita akan mengenal namanya marketing mix 4V theory, di mana artinya teori pemasaran campuran 4P. Ini menurut Jerome M.C. Clary, marketing 4P yaitu pertama marketing mix products, yang terdiri dari products, price, place, dan promosi. Pertama yang produk yang bisa memenuhi kegiatan konsumen atau sekelompok orang tertentu, contoh apa yang diinginkan konsumen, bagaimana konsumen menggunakannya. Kemudian harganya ini price, dalam Inggrisnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian ada place, tempat di mana konsumen dapat melihat produk itu. Kemudian ada promotion atau promosi, kapan waktu yang tiba dan tempat yang tepat untuk promosi barang tersebut. Kemudian kita ke label. Label adalah segala komunikasi tertulis elektronik atau grafika pada paket atau label yang terpisah tetapi terikat. Syarat label pangan adalah ketentuan pangan, yaitu tulisan huruf Latin atau angka bahasa Indonesia, tidak mudah dilepas, lentur, atau rusak, mudah dilihat dan dibaca. Kemudian harus benar dan tidak menyesatkan. Kemudian tidak tidak mencantumkan khasiat obat, tidak boleh ada identitas. Kemudian ada fungsi label. Fungsi label itu sebagai identitas produk, kemudian membantu penjualan produk, kemasan menjadi promosi bagi produk, kemudian pemenuhan peraturan perundang-undangan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itu review saya. Menurut kesimpulan saya, kemasan
produk yang baik itu harus kemasan yang baik, yang untuk produk itu yang harus melindungi, kemasan yang harus bisa melindungi dan bisa menarik pelanggan dan bisa menjaga kualitas dari barang itu, dari barang yang akan dijual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.